Kalian tahu nggak kalau anak adopsi itu dikasih tanggal 1 Januari sebagai tanggal kelahirannya jika tanggal kelahiran sebenarnya tidak diketahui. Dan tanggal 1 Januari adalah tanggal kelahiran yang paling banyak dimiliki oleh orang-orang di dunia ini. Well, ada baiknya juga dikasih tanggal 1 Januari karena kita bisa lihat kembang api, kita merasakan euforia, sedunia merayakan atau menyambut tahun baru. Supaya kita yang anak-anak adopsi ini, yang tanggal 1 Januari ini tidak begitu merasa sepi atau tidak ada pengingat bahwa ini ulang tahun kita. Mungkin sebagian bagi kita menganggap ulang tahun udah gak penting lagi lah, karena itu akan menyebabkan luka lama kembali. Luka di mana kita dilahirkan tapi tidak diinginkan. Sebagai anak adopsi kita akan berjuang seumur hidup mengatasi tatapan asing dari orang yang katanya keluarga kita. Tapi kok mereka tetap menganggap kita orang luar ya? Tetap menganggap kita orang asing dalam hidup mereka. Tetap diperlakukan berbeda dengan yang sedarah sedaging, ya kan? Apalagi kalau udah urusan warisan. Dikiranya kita akan menguasai warisan, padahal kita hanya sudah cukup lah kalau dikasih sepiring nasi dan segelas air untuk menyambung hidup. Kita gak pernah minta macem-macem kok. Udah bisa menyambung nyawa aja udah bersyukur banget. Dan kita ngebalas budinya seumur hidup. Belum lagi kita dianggap sebagai orang yang keturunannya tidak jelas. Ketika ada yang mau sama kita, mereka meragukan, orang tuanya meragukan, saudaranya meragukan, om tantenya meragukan. Keturunan apa kita ini? Dari siapa? Orang tuanya bagaimana? Bukan yang dilihat kualitas kita, value kita, bukan. Yang dilihat adalah itu. Jadi kalau ada satu kejadian di mana kita dikenalkan dengan salah satu saudara kandung dari calon pasangan kita, kemudian orang itu bertanya, "Oh, jadi kamu anak adopsi, nggak dapat warisan dong?" Kira-kira kamu akan tinggalin orang itu atau kamu akan lanjutkan hubungan kalian? Banyak anak adopsi yang harus menelan hal-hal pahit seperti ini. Tetap dianggap orang asing, bukan keturunan orang baik-baik, tidak dapat warisan tapi balas budinya seumur hidup. Belum lagi berjuang menghadapi rasa rendah diri, berjuang menghadapi self esteem yang rendah. Karena kita merasa dalam lubuk hati kita, apa salahku sehingga aku harus dikasihkan ke orang lain. Masih mending ya guys kalau orang tua angkatnya itu baik, sayang sama kita. Nah kalau enggak juga, bagaimana coba? Apalah rasanya itu, pedih banget bukan? Jadi bagi kalian yang anak adopsi, kuatlah. Tidak penting kamu berasal dari mana, yang penting kamu mau kemana, tujuan kamu ke depan gimana. Buktikan bahwa kamu kuat, kamu bisa berjalan, kamu bisa berusaha memperbaiki hidup kamu. Kamu bukan lagi anak terbuang yang tidak diinginkan. Suatu saat mereka pasti menginginkan kamu karena kamu begitu suksesnya. Akan mengaku-ngaku saudara kamu. Tapi itu tidak penting bukan? Hidup bukan masalah garis darah, bukan hubungan darah. Hidup adalah bersama orang-orang yang ngebelain kamu meskipun tidak ada hubungan darah. Yang ngebela itulah keluarga kamu. Jadi buat kalian yang anak adopsi tanggal 1 Januari ini, jangan berkecil hati ya. Ayo kita lihat kembang api sama-sama. Kita lihat kemeriahan dunia menyambut tahun baru, menyambut lahirnya kita. Sebagai pengingat aja, anak adopsi itu bukan anak yang dibuang, bukan anak yang tidak dihargai, justru kalian dipilih. Sedangkan anak kandung dia tidak bisa memilih, tapi anak adopsi dia bisa memilih. Kalau kamu cantik, lucu, cakep, pasti dipilih kan sebagai anaknya ya. Nah, kalau mereka memperlakukan kamu dengan tidak baik, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan hadirnya kamu dalam kehidupan mereka. Harusnya kalau mereka sudah memilih, ya harusnya mereka lebih bertanggung jawab, betul tidak? Tapi seandainya mereka tidak bertanggung jawab pun, itu urusannya mereka dengan Tuhan.
Yang penting urusan kita adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, berjuang terus supaya selamat di dunia ini. Buat semuanya semangat, jangan kecil hati. Bagi siapa yang tidak bisa menerima keadaan kita karena kita anak adopsi, biarkanlah. Berarti mereka memang bukan buat kita. Kita cari aja orang yang benar-benar bisa menyayangi kita dengan setulus hati, yang bisa menerima sejarah hidup kita. Bukan kita yang mau ya untuk diberikan ke orang lain, tapi adanya ketidaksiapan dari orang tua kandung kita untuk mengurus kita. Anggap saja mereka sudah punya kisah sendiri. Anggap aja itu bukan urusan kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana hidup bisa bahagia, bisa membahagiakan orang lain. Hidup dengan beban yang harus kita kurangin sedikit demi sedikit setiap hari. Bahwa kita itu berharga, bahwa Allah sudah membuat hidup kita sampai sejauh ini, itu sebuah blessing, sebuah anugerah. Jangan sampai kalian melupakan kasih sayang Allah, karena seandainya pun kalian tidak punya siapapun, kita masih punya Allah. Kita masih ada Allah yang tempat kita bergantung, tempat kita memohon segala permohonan. Jangan berkecil hati, sudahilah tangismu. Boleh menangis, tapi jangan berlarut-larut. Hidup ini harus berjalan terus. Ingat semangat, masa depanmu masih terbentang. Bentuk semangat, dengan semangat baru, bentuklah masa depanmu, supaya masa depanmu itu menjadi sebuah masa depan yang membahagiakan. Dan janji bahwa kamu tidak akan membuat anakmu diambil oleh orang lain lagi. Jadilah cukup cerita itu hanya berhenti di dirimu saja. Jadilah dirimu yang kuat, jadilah dirimu yang mampu, jadilah dirimu yang menyayangi dirimu sendiri. Jika bukan kamu yang menyayangi diri kamu sendiri, siapa lagi? Jangan berharap untuk orang lain menyayangi diri kamu jika kamu tidak menghargai dan mencintai dirimu sendiri. Ingat itu, self-love, self-esteem itu harus dijaga. Memang pedih, tapi itu sudah jalan hidup kita dan itu harus diterima takdirnya. Apapun itu, kita tetap menyebar kebaikan. Jika mereka tidak bisa menerima kebaikan kita dan masih tetap saja ingin mengambil sebagian besar dari kita, lepaskan orang-orang toksik seperti itu, guys. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan orang-orang yang tidak pernah menyayangi kita. Ingat itu, yang paling penting kamu harus menyayangi dirimu sendiri. Jangan lupa, Allah akan sangat menyayangi kamu jika kamu mensyukuri apa yang telah Ia berikan padamu. Lupakan semua, maju ke depan, tinggalkan masa lalu, yang penting masa depanmu. Ingat, hidup ini milikmu, tanggung jawabmu, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu, bukan siapa-siapa. Jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah menyalahkan keadaan apapun. Ini anggap aja sudah bagian dari takdir kita. Yang penting bagaimana kita menyikapi takdir ini, bagaimana kita terus memompa semangat kita meskipun kita tidak dibesarkan oleh orang tua kandung sendiri, tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya kita dapatkan. It's okay, gak apa-apa, kita kuat, makanya kita terpilih. Coba kalau orang lain yang jadi kita, kan belum tentu mereka sekuat kita. Kita dikasih kayak gini karena Allah Maha tahu kalau kita itu jauh lebih kuat daripada orang-orang lain. Be grateful, be happy, and love yourself endlessly.